Halo pencinta brand Indonesia. Kita kembali lagi untuk membedah tumpukan materi yang sudah Anda berikan. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat spesial di meja kita. Ini bukan artikel atau riset publik. Ini adalah catatan pengarahan internal dari Wilson Wunandar, CEO dari PT Modiva Internasional. Buat yang belum tahu, mereka ini semacam house of brands yang sukses banget. Salah satunya Deorex. Jadi, ini pandangan langsung dari dapurnya. Betul sekali. Dan yang membuatnya menarik, ini bukan memo untuk tim marketing. Catatan ini disebar ke seluruh perusahaan. Ini sinyal kuat bahwa konsep yang akan kita bahas, brand thinking, dianggap sebagai keahlian fundamental untuk semua orang. Dari customer service sampai tim produk. Ini bukan lagi soal bikin iklan, tapi soal membangun reputasi secara kolektif. Apa sih yang membedakan cara pandang mereka? Ini bukan cuma soal logo atau palet warna, kan? Bukan sama sekali. Catatan ini menegaskan bahwa ini adalah cara melihat setiap keputusan bisnis, sekecil apapun, lewat kacamata brand. Tujuannya, memahami gimana setiap langkah kita membentuk satu gambar utuh di benak konsumen. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Fondasi pertamanya, dan ini mungkin yang paling sulit ya, adalah pergeseran pola pikir. Di banyak perusahaan, orang itu terjebak dalam apa yang bisa kita sebut mode eksekusi. Fokusnya adalah menyelesaikan daftar tugas. Checklist, checklist, checklist. Nah, itu dia. Saya tahu persis maksudnya. Pertanyaan yang sering muncul di rapat-rapat itu kan, videonya sudah naik, desainnya sudah jadi, briefnya sudah dikirim. Semua tentang output, tentang menyelesaikan pekerjaan. Rasanya lebih terukur dan memuaskan ya, karena kita bisa lihat langsung hasilnya. Betul, ada kepastian di sana. Tapi, catatan dari Wilson ini mendorong kita untuk bertanya di level yang berbeda. Seorang brand thinker tidak berhenti di apakah tugasnya selesai. Dia akan melangkah lebih jauh, dia bertanya, oke, tugas ini selesai, terus apa dampaknya terhadap persepsi orang? Jadi pertanyaannya berubah menjadi, persepsi apa yang akan muncul di benak konsumen setelah mereka nonton video ini? Jadi bukan lagi sekedar videonya tayang, tapi setelah nonton, konsumen jadi merasa brand kita ini lebih premium, atau lebih asyik, atau lebih bisa dipercaya. Wah, ini pergeseran dari produksi ke persepsi. Tepat. Dan itu jauh lebih abstrak, lebih sulit diukur secara langsung. Mungkin itu sebabnya banyak yang menghindarinya. Tentu saja. Tapi disitulah letak dagingnya. Catatan ini mengaitkannya langsung ke sebuah ide besar. Nilai emosional lebih besar dari nilai fungsional. Oke. Nilai fungsional itu gampang. Sabun Anda bisa membersihkan kuman. Oke, bagus. Tapi kompetitor Anda juga bisa bikin sabun yang sama. Fitur itu komoditas, bisa ditiru dalam hitungan bulan. Nah, ini dia. Jadi catatan ini berargumen bahwa kalau kita cuma bersaing di level fungsi, kita akan terus-terusan perang harga. Tapi kalau kita bicara soal nilai emosional, itu soal perasaan. Perasaan? Perasaan yang muncul saat seseorang memegang produk kita atau melihat iklan kita, itu yang hampir mustahil ditiru. Persis. Pertanyaan kunci seorang brand thinker bukan lagi apa saja fitur produk kita, tapi rasa apa yang ingin kita tanamkan di hati konsumen. Apakah kita menjual rasa percaya diri, rasa aman, rasa kebebasan? Perasaan inilah yang menjadi benteng pertahanan brand Anda. Saat kompetitor meluncurkan produk serupa dengan harga lebih murah, konsumen yang sudah punya ikatan emosional akan berpikir 2 kali untuk pindah. Menarik sekali. Fokus pada persepsi dan emosi ini sepertinya secara alami menuntun kita menjauh dari ego pribadi ya. Karena kita tidak bisa memproyeksikan perasaan kita sendiri ke jutaan orang. Ini nyambung banget dengan pilar kedua yang dibahas di catatan ini. Oh, ini jebakan klasik di dunia kreatif. Sering kita dengar kalimat, menurut saya, desain ini keren. Atau, saya suka banget sama ide konten ini. Ya. Semua berpusat pada selera pribadi tim atau bahkan selera si bos. Padahal, selera tim internal belum tentu mewakili selera target pasar, kan? Jelas tidak. Catatan ini sangat tajam soal ini. Dikatakan bahwa seorang brand thinker harus bisa membalik total perspektif itu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang saya suka, tapi apa yang relevan dan disukai oleh mereka. Apakah ini yang ingin dilihat oleh konsumen kita? Tepat. Dan ini harus spesifik. Contoh yang dipakai dalam catatan ini bagus sekali. Jika target audiens kita adalah Gen Z, pertanyaannya bukan cuma apakah ini bagus, tapi harus lebih dalam.
apakah bahasa yang kita pakai ini beneran bahasa Gen Z atau cuma orang tua yang berusaha terdengar gaul? Haha, kena banget itu. Ini menuntut empati yang radikal. Kita harus rela membunuh ide-ide brilian kita sendiri jika itu tidak beresonansi dengan audiens. Dan kalau kita berhasil melakukan itu, menempatkan konsumen sebagai pusat dari segalanya, catatan ini memperkenalkan konsep keren yang disebut narrative thinking, berpikir dalam kerangka cerita. Maksudnya, brand itu bukan sekedar kumpulan postingan acak yang tidak nyambung satu sama lain. Seharusnya, brand itu adalah sebuah cerita yang utuh. Oke. Nah, disinilah ada satu reframe yang sangat kuat. Dalam cerita sebuah brand, siapa pahlawannya? Banyak brand secara keliru menempatkan diri mereka sebagai pahlawan. Kami hebat, kami inovatif, produk kami canggih. Benar-benar. Tapi kerangka cerita yang benar-benar berhasil, menurut catatan ini, adalah yang menempatkan konsumen sebagai pahlawannya, sebagai hero. Tunggu, ini menarik. Jadi konsumen adalah sang pahlawan yang punya masalah, punya tujuan yang ingin dicapai. Lalu posisi brand kita di mana? Brand kita adalah sang pemandu, the guide. Seperti Yoda bagi Luke Skywalker atau Gandalf bagi Frodo. Pemandu tidak mencuri panggung. Pemandu hadir untuk memberikan sang pahlawan alat, pengetahuan, dan dorongan agar dia bisa berhasil dalam misinya. Wah, itu mengubah segalanya. Iya kan? Karena artinya, kita harus berhenti bicara tentang diri kita sendiri dan mulai fokus pada perjalanan konsumen. Ini juga yang membuat sebuah brand terasa konsisten, karena ada satu alur cerita yang menyatukannya. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya, yang menurut saya paling menantang di era sekarang. Konsistensi. Oh iya. Catatan ini punya satu kalimat yang seolah menampar kita semua. Konsistensi lebih besar dari viralitas. Wow. Di zaman di mana semua metrik didorong oleh engagement jangka pendek, mengejar viralitas itu seperti candu. Tapi kan ini dilema nyata bagi tim marketing. Seringkali atasan atau klien menuntut, bikinin konten viral dong. Bagaimana catatan ini menyarankan kita menghadapi tekanan itu? Rasanya sulit untuk bilang tidak pada potensi jutaan views. Pertanyaan yang bagus sekali. Catatan ini tidak bilang viralitas itu buruk. Tapi viralitas yang kecelakaan, yang melenceng jauh dari karakter asli brand, justru lebih banyak ruginya dalam jangka panjang. Maksudnya? Bayangkan sebuah brand mewah yang tiba-tiba membuat konten joget-joget yang norak. Mungkin viral, tapi itu mengikis persepsi premium yang sudah dibangun bertahun-tahun. Masuk akal. Seorang brand thinker paham bahwa membangun reputasi itu seperti lari maraton, bukan sprint 100 meter. Lebih baik punya 100 konten yang konsisten dan membangun karakter daripada satu konten viral yang membingungkan audiens tentang siapa kita sebenarnya. Jadi kuncinya adalah filter. Boleh saja ikut tren, tapi tren itu harus diproses dulu lewat filter DNA brand kita. Nah, bagaimana cara kita tahu DNA brand kita? Catatan ini memberikan kerangka yang sangat praktis. Benar. Konsistensi itu mustahil tanpa kejelasan di awal. Ada 4 pilar DNA yang disebutkan. Ada why, yaitu tujuan utama brand kita. Lalu who, siapa audiens spesifik kita. What, nilai-nilai inti kita. Dan how. How itu cara kita bicara dan tampil. Tepat. Bagaimana cara kita bicara dan tampil secara visual. Tanpa 4 pilar ini, setiap orang di tim akan berjalan dengan interpretasi masing-masing. Contoh konkretnya di catatan ini adalah brand Bodify. Bisa kita bedah sedikit? Tentu. Untuk Bodify, DNA-nya didefinisikan dengan jelas. Karakternya adalah fun, cerah, honest. Jadi, tidak boleh ada konten yang muram atau terlalu serius. Gaya bicaranya atau how-nya seperti teman perempuan yang suportif, dia tidak menghakimi tapi justru empowering. Visualnya juga pasti ngikutin ya. Pasti, visualnya harus mencerminkan itu. Warna-warni, playful, tidak kaku. Dengan panduan sejelas ini, mau tim A atau tim B yang bikin konten, hasilnya akan tetap terasa Bodify. Tidak akan ada yang namanya random. Persis. Dan ide konsistensi ini, seperti yang tadi kita singgung di awal, tidak berhenti di Instagram. Disinilah brand thinking benar-benar diuji. Setiap titik sentuh atau touch point adalah panggung untuk menampilkan karakter brand kita. Setiap titik sentuh. Tidak ada yang terkecuali. Catatan ini memberikan analogi yang bagus. Setiap interaksi adalah sebuah batu bata. Kita sedang membangun sebuah bangunan megah bernama reputasi brand. Oke, coba kita buat ini lebih nyata.
Bayangkan saya pelanggan Bodify dan paket saya datang dalam keadaan rusak. Catatan ini bilang momen ini pun adalah branding. Bagaimana seorang brand thinker di tim CS menangani ini? Pertanyaan bagus. Orang yang fokus pada tugas mungkin akan membalas dengan template. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, silakan kirim foto, kami akan proses refund dalam 5-7 hari kerja. Efisien, tapi dingin. Benar, dia menyelesaikan tugasnya. Lalu bagaimana versi brand thinker-nya? Seorang brand thinker akan melihat DNA Bodify. Fun, cerah, honest, supportive friend. Balasannya mungkin akan seperti ini. Ya ampun, sedih banget dengarnya. Ini jelas bukan pengalaman unboxing seru yang kita pengen kamu rasakan. Maaf ya, nggak usah khawatir, kita kirim yang baru hari ini juga. Sambil nunggu, ini ada voucher kecil buat pelukan virtual dari kita. We got you back, girl. Wah, jauh sekali bedanya. Beda banget kan? Yang kedua, tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat karakter brand di saat kritis. Batu batanya diletakkan dengan rapi. Ini berlaku untuk semua hal ya, mulai dari desain kemasan, tulisan deskripsi produk di e-commerce, sampai cara staf internal bicara tentang brand mereka sendiri. Semuanya harus satu suara. Dan ini membawa kita pada cara kita memandang waktu. Betul, seorang eksekutor cenderung berpikir dalam horizon mingguan atau bulanan. Apa target bulan ini? Promo apa yang jalan minggu ini? Sangat taktikal. Sementara seorang brand thinker, Dia dipaksa untuk zoom out dan melihat 12 hingga 36 bulan ke depan. jadi mereka bukan cuma mikirin cara menjual hari ini, tapi cara membangun untuk 3 tahun ke depan. Membangun apa tepatnya? Membangun sesuatu yang lebih permanen daripada konten. Catatan ini membuat perbedaan penting antara konten dan aset brand. Konten dan aset brand. Iya, konten itu seperti koran harian. Hari ini relevan, besok udah jadi bungkus kacang. Postingan Instagram kita 3 bulan lalu mungkin sudah tidak ada yang ingat. Tapi aset brand, itulah fondasinya. Itulah yang menancap di benak konsumen. Oke, apa saja contoh brand assets ini? Bisa banyak hal. Warna khas misalnya. Kita lihat warna biru telur asin, langsung teringat Tiffany & Co. Merah bisa jadi Coca-Cola. Itu aset. Lalu ada tone of voice yang konsisten, tagline ikonik seperti Just Do It. Bentuk botol yang unik, Anda bisa kenali botol Coca-Cola bahkan dalam gelap. Bisa juga maskot atau jingle ya? Betul. Maskot, sound identity atau jingle, sampai hal yang lebih subtil seperti gaya penulisan caption yang khas. Jadi, seorang brand thinker akan selalu bertanya apakah konten yang kita buat hari ini memperkuat aset brand kita. Bukan cuma apakah konten ini akan dapat banyak likes. Tepat sekali. Apakah konten ini menggunakan warna khas kita dengan benar? Apakah nadanya sudah pas? Jadi, konten menjadi alat untuk membangun aset, bukan tujuan akhir itu sendiri. Dan semua ini harus terukur kan? Persis. Dan bagian terakhir yang menyatukan semuanya adalah pengukuran. Brand thinking bukan cuma soal ide-ide kreatif yang indah. Catatan ini menekankan bahwa ini adalah gabungan dari kreatif, tambah strategis, tambah terukur. Kita harus bisa menjawab pertanyaan sulit ya. Setelah semua upaya ini, apa hasilnya? Apakah brand awareness kita naik? Apakah ini berdampak pada penjualan? Betul. Dan ada satu metrik yang disebutkan di sini yang menurut saya sangat menarik. Jumlah pencarian nama brand kita. Brand search. Oh iya, Ya, itu indikator yang sangat kuat. Itu artinya brand kita sudah mulai hidup di benak pasar. Orang tidak lagi mencari sabun anti jerawat, tapi mereka langsung mencari Deorex. itu bukti bahwa brand kita sudah menjadi top of mind. Sebuah aset mental yang sangat berharga. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, brand thinking ini adalah sebuah keahlian untuk melihat brand sebagai sebuah kepribadian yang utuh. Kepribadian ini harus dibangun dari fondasi DNA yang jelas, diekspresikan secara konsisten di setiap titik sentuh, dan selalu bertujuan untuk menyentuh sisi emosional konsumen. Dan menurut Wilson Wunandar, ini bukan lagi nice to have, tapi skill wajib untuk menjadi future brand leaders. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran yang bisa kita bawa pulang, yang terinspirasi dari catatan ini. Salah satu poin terkuatnya adalah, setiap titik sentuh adalah branding. Coba sekarang Anda pikirkan brand Anda sendiri, bisa perusahaan, bisnis pribadi, atau bahkan personal brand. Titik sentuh apa yang paling sering Anda lupakan? Mungkin tanda tangan di email. Bisa jadi. Tanda tangan email, balasan otomatis saat libur, atau cara Anda menyapa orang di awal rapat online. Seringkali hal-hal kecil itu kita anggap sepele ya. Tepat.
Pertanyaannya adalah, bagaimana jika besok Anda mencoba menerapkan brand thinking pada satu detail kecil yang terlupakan itu? Bagaimana Anda bisa mendesain ulang balasan otomatis Anda agar tidak hanya fungsional, tapi juga secara sadar memperkuat persepsi yang ingin Anda bangun? Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Terima kasih banyak. Untuk para pendengar, semoga semua sekarang sudah mengerti tentang brand thinking.